Meski suram dan rapuh, apa kabarmu ibu di padang kelabu? Satu kali ketika abahnya Iin ini pergi memancing di sekitaran jam 7 malam, ada lagi yang manggil nama beliau, dan waktu itu mulailah dicari sumber suaranya ini dari mana. Begitu dicari ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah ternyata benar, malam itu pas beliau ini tidur, dalam mimpinya sosok laki-laki ini datang lagi. Beliau masih pakai kaos kuning yang keadaannya itu kotor dan wajahnya itu penuh darah. Dia pakai gaun putih persis kayak pengantin, tapi wajahnya itu hancur dan matanya itu melotot ke arah si adiknya ini. Jadi cerita ini dikirim oleh Iin ini sebelumnya tinggalnya di kota Tenggarong bersama kakek dan neneknya, dan setelah ibunya ini diangkat menjadi seorang PNS, akhirnya mereka pun harus pindah. Kepindahan mereka ini menuju ke sebuah desa yang bernama Desa Kembang Janggut, yang jarak tempuhnya dari kota Tenggarong menuju ke Desa Kembang Janggut itu sekitar 1 hari 1 malam. Jadi sehari semalam suntuk, karena waktu itu nggak ada jalur darat. Mereka itu harus menempuh lewat jalur air dan naik kapal. Dan mungkin kalau sekarang mungkin sudah ada jalur darat yang bisa ditempuh dengan jarak 4-5 jam. Karena waktu itu belum ada jalur darat, jadi mereka itu benar-benar naik kapal sehari semalam. Singkat cerita, begitu sampai di Desa Kembang Janggut ini, ibunya itu dipinjamkan rumah dinas. Jadi ada rumah dinas milik pegawai kecamatan yang ada di sana, yang kebetulan rumah ini kosong. Jadi rumah ini ada 6 rumah yang berderet di sana dan kebetulan kosong. Karena saat itu rumah dinas guru sendiri belum ada yang kosong, masih ditempati semua. Nah begitu pertama kali sampai di sana, mereka ngelihat rumahnya ini memang terlihat menyeramkan. Karena yang pertama, bangunannya itu sudah terlihat rapuh. Cat-catnya itu juga sudah mulai pudar warnanya. Nah jadi begitu masuk di sana, rumah ini nggak terlalu besar. Jadi begitu masuk rumah itu ada ruang tamu, dan di sebelah kanan ada 2 buah kamar tidur yang langsung menghadap ke arah ruang tamu. Nah di belakang rumah itu ada dapur dan juga toilet. Sekali lagi memang ketika Iin dan juga keluarganya sampai di sana, mereka menganggap rumah ini memang nggak terlalu besar. Tapi waktu itu mereka tetap bersyukur karena bagaimanapun juga mereka masih ada tempat tinggal untuk ditempati di sana. Nah, sekedar informasi bahwa di tahun 1997 itu di Desa Kembang Janggut ini masih sepi sekali. Bahkan listrik ini hanya menyala dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Selebihnya nggak ada listrik sama sekali. Dan waktu itu antara desa ke desa yang lainnya itu terpisahkan hutan yang sangat lebat. Nah, Iin sendiri ini mungkin karena sudah terbiasa tinggal di Tenggarong. Jadi ketika tinggal di Desa Kembang Janggut itu, dia merasa suasananya ini benar-benar beda. Yang semula keadaannya ini rame, tiba-tiba menjadi sepi, dan dia itu mencoba untuk membiasakan diri tinggal di sana, termasuk abah dan juga ibunya Iin. Nah, awal-awal tinggal di sana, ibunya Iin ini mengaku hampir setiap malam selalu mimpi, dan mimpinya itu selalu didatengin sosok laki-laki. Nah, sosok laki-laki ini usianya sekitar 40 atau 50 tahunan. Beliau itu cuma pakai kaos jelek, kaos warna kuning, dan kondisi badannya ini benar-benar kotor. Nah, waktu itu wajahnya ini penuh darah, dan begitu ibunya Iin ini ngelihat secara seksama, darah itu mengalir dari atas kepalanya. Jadi terlihat kalau kepalanya itu ada yang retak, ada yang pecah. Nah begitu mendapat mimpi ini, mimpi yang menyeramkan itu, keesokan harinya ibunya ini cerita ke suaminya, yaitu abahnya Iin. Nah pas waktu ibunya ini cerita ke abahnya Iin,
abahnya cuma pesen, ya sudahlah, kamu abaikan aja, namanya mimpi itu juga bunga tidur, nggak usah terlalu takut dengan hal-hal seperti itu. Di satu sisi lain memang ibunya Iin ini bukanlah orang yang penakut. Beliau itu ketika mendapat mimpi yang menyeramkan seperti ini, beliau malah semakin penasaran. Ternyata malam selanjutnya, pada saat beliau ini tidur, sosok laki-laki ini datang lagi. Beliau masih pakai kaos yang sama, kaos warna kuning, dan badannya itu kotor sekali dan wajahnya masih mengeluarkan darah. Nah, si sosok laki-laki ini dengan raut wajah marah terus ngomong ke ibunya Iin, kalian jangan tinggal di sini, kalian pergi dari sini. Nah, karena hal itu dianggap aneh oleh ibunya Iin, kenapa kok orang ini tiba-tiba ngusir kita, padahal kita ini nggak ada masalah apa-apa. Dan sebenarnya sosok laki-laki ini siapa? Kok hampir tiap malam selalu datang di mimpi ibunya Iin. Selepas itu beberapa hari kemudian, sosok laki-laki ini datang lagi, dan hal itu dialami sampai terus menerus, sampai hampir sekitar semingguan lah. Sosok laki-laki menyeramkan ini mendatangi mimpi ibunya Iin. Nah, karena setiap kali ibunya Iin ini cerita ke abahnya Iin, abahnya itu selalu bilang, ya sudahlah bu, sudah diabaikan aja lah, namanya mimpi. Tapi ibunya selalu ngomong ke abahnya itu, tapi loh bah, ini orang datang hampir setiap malam dan wajahnya itu selalu marah. Kita ini disuruh pergi dari rumah ini. Itu siapa? Kok wajahnya kayak gitu, keluar darah, kok nyuruh-nyuruh kita pergi, ngusir-ngusir kita. Ya sudahlah, kamu abaikan aja. Jadi setelah dapat nasihat dari suaminya itu, akhirnya ibunya Iin ini ya sudahlah, diabaikanlah. Nah, setelah hari itu, ibunya ini nggak lagi mimpi ketemu sosok laki-laki tersebut. Jadi selama abahnya Iin tinggal di sana, abahnya itu belum mendapat pekerjaan. Nah, sehari-hari abahnya itu ngisi waktunya dengan mancing. Biasanya beliau pergi ke Sungai Belayan. Sungai Belayan ini adalah anak Sungai Mahakam. Waktu itu memang masih banyak ikan. Jadi ketika beliau mancing, ikannya itu sering dibagi-bagikan ke tetangga. Kalau beliau ini, kalau abahnya itu dapat ikan dengan ukuran yang agak besar, biasanya ikan ini dijual ke pasar. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh abahnya Iin pada saat beliau belum mendapat pekerjaan. Biasanya abahnya itu berangkat setelah maghrib dan harus melewati hutan-hutan, karena melewati hutan ini adalah jalan pintas satu-satunya menuju ke sungai tersebut. Karena waktu itu suasananya ini malam hari, sering sekali abahnya Iin itu ketika ada di hutan tersebut, ada yang manggil-manggil namanya. Nah, waktu itu abahnya ini mengabaikan. Tapi ketika abahnya Iin ini mengabaikan suara panggilan tersebut, beliau itu sering dilempar sesuatu, entah itu kerikil, entah ranting pohon. Satu kali ketika abahnya Iin ini pergi memancing di sekitaran jam 7 malam, ada lagi yang manggil nama beliau. Dan waktu itu mulailah dicari sumber suaranya ini dari mana. Begitu dicari, ternyata nggak ada siapa-siapa. Akhirnya waktu itu abahnya Iin ini berpikir positif, ya sudahlah, mungkin itu orang iseng. Nah, dengan kejadian-kejadian yang semacam itu, abahnya ini tetap pergi memancing melewati hutan-hutan tersebut. Ternyata selain abahnya Iin dan juga ibunya Iin yang mendapat gangguan seperti itu, lagi-lagi ibunya Iin ini mendapat gangguan lagi. Jadi malam itu ketika abahnya ini pergi memancing, seperti biasa beliau berdiam diri di rumah. Kadang juga beliau mengerjakan tugas di ruang tengah. Nah, suatu malam tiba-tiba dinding ini ada yang gedor-gedor, brak 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 brak. Begitu dicek ternyata nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ibunya Iin pun mengerjakan tugas-tugas itu lagi. Ternyata nggak berapa lama ada suara ketukan pintu dari luar. Pintu ini benar-benar ada yang ngetok, tok 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 tok. Nah, pas begitu dibuka ternyata nggak ada siapa-siapa. Suasana di luar itu sepi dan gak ada orang satupun. Dan ada keanehan-keanehan lagi. Di setiap adzan subuh dan juga adzan maghrib, selalu ada 6-7 ekor anjing di depan rumahnya Iin. Nah, anehnya anjing-anjing ini selalu menggonggong, dan mereka ini selalu menggonggong ke arah rumahnya Iin. Padahal
Di daerah itu ada sekitar 6 rumah yang berderet. Tapi mereka ini merasa ganjil karena kenapa kok anjing-anjing ini selalu mengarahkan gonggongannya itu ke arah rumahnya Iin. Dan hal itu selalu terjadi pada setiap adzan subuh dan juga adzan maghrib. Itulah yang membuat mereka ini bingung. Dan kejadian itu terjadi setiap hari. Setiap kali adzan maghrib dan juga adzan subuh, anjing-anjing ini selalu datang. Dan itu sekitar 6-7 anjing. Mereka menggonggong semua, melolong dan menghadap ke arah rumahnya Iin. Karena setiap kali anjing-anjing ini selalu datang, ibunya Iin ini juga merasa terganggu. Jadi waktu itu karena beliau sudah merasa terganggu, ada baterai-baterai yang sudah nggak terpakai, baterai dengan ukuran yang besar itu dikumpulkan oleh ibunya Iin. Jadi dia ini nunggu kalau satu saat anjing ini datang lagi dan menggonggong, jadi akan dilempar dengan baterai tersebut oleh ibunya Iin. Sebenarnya beliau itu nggak niat untuk menyakiti anjing-anjing tersebut, tapi niatnya untuk menakut-nakuti. Karena sebenarnya mereka itu juga takut dengan anjing-anjing tersebut. Takutnya anjing-anjing ini akan menyerang mereka, karena benar-benar anjing ini menggonggong ke arah mereka, kayak seolah-olah anjing-anjing ini mau menerkam. Jadi dari situ ternyata benar, ketika adzan maghrib berkumandang, anjing-anjing ini menggonggong semua. Ada sekitar 7 anjing di sana. Anjing-anjing ini menggonggong, dilemparlah oleh ibunya Iin. Baterai-baterai itu dilempar, niatnya untuk menakut-nakuti anjing ini. Ternyata anjing-anjing ini nggak mau pergi, masih terus menggonggong. Kayak mereka itu melihat sesuatu, tapi ibunya ini juga nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini. Jadi perihal tentang anjing-anjing ini masih terus terjadi. Setiap kali adzan subuh dan setiap kali adzan maghrib ini berkumandang, anjing-anjing ini terus datang dan selalu menggonggong seperti itu. Karena mereka sendiri juga nggak tahu harus berbuat apa lagi, jadi dibiarkan. Sedangkan di satu sisi lain, ibunya Iin ini masih sering didatengin sosok laki-laki tersebut. Nah, suatu ketika karena ibunya Iin ini penasaran, menjelang tidurnya, ibunya ini sudah niat kalau nanti mimpi dan laki-laki ini datang lagi, beliau akan coba untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Dia mau ngomong, ibunya ini mau ngomong, sebenarnya maumu itu apa? Kenapa kok kamu selalu datang dengan keadaan yang menyeramkan seperti ini? Dan kenapa kok kamu itu ngusir-ngusir kami? Padahal kami ini gak berbuat jahat apapun di sini. Nah, akhirnya sebelum tidur, ibunya ini berusaha baca doa. Dia sudah niatkan, meskipun beliau itu sudah sadar bahwa mimpi ini akan sulit dikendalikan, tapi dia sudah niat dari awal. Ketika nanti pada saat mimpi dia ketemu dengan sosok laki-laki ini, dia akan coba berkomunikasi, entah gimana caranya. Nah, ternyata benar, malam itu pas beliau ini tidur, dalam mimpinya sosok laki-laki ini datang lagi. Beliau masih pakai kaos kuning yang keadaannya itu kotor dan wajahnya itu penuh darah. Tiba-tiba si laki-laki ini marah-marah sambil nunjuk, kamu kenapa belum pergi dari sini? Ayo kamu pergi. Nah, disitulah ibunya Iin ini langsung bisa berkomunikasi. Sebentar Pak, Bapak ini harus tahu, kami di sini ini nggak mengganggu loh Pak. Kami di sini ini sama-sama kita bangun desa yang ada di Kembang Janggut ini. Dan waktu itu ibunya Iin ini juga menjelaskan, saya ini Pak, saya ini seorang guru dan kedatangan kami ke sini ini untuk ikut juga mensejahterakan desa Kembang Janggut ini. Jadi Bapak jangan seperti itu, jangan marah-marah dan jangan ngusir kami. Nah, tiba-tiba sosok laki-laki dengan wajah yang penuh darah tadi, tiba-tiba wajahnya itu berubah senyum. Nah, setelah sosok laki-laki ini senyum ke arah ibunya Iin, si bapak-bapak ini langsung bilang ke ibunya Iin, ya sudah Bu, mohon maaf ya Bu, tapi hati-hati ya, Ibu di sini hati-hati. Di rumah ini bukan cuma saya sendiri, tapi ada yang lain. Dan di luar sana itu ada lebih banyak lagi. Jadi dengan niat Ibu yang baik, saya juga akan ikut membantu Ibu. Nah, setelah ngomong seperti ini, si sosok laki-laki ini tiba-tiba langsung hilang. Dari situlah ketika ibunya Iin ini bangun dari tidurnya, beliau itu merasa lega.
karena sudah berhasil mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya kepada sosok laki-laki tersebut. Dan ternyata setelah pertemuan ibunya Iin dengan sosok laki-laki tersebut, setelah ibunya Iin ini mengungkapkan semuanya pada sosok laki-laki ini, ibunya ini gak lagi bertemu dengan sosok laki-laki menyeramkan itu. Jadi dari situ ibunya ini agak merasa tenang dan lega. Mulailah mereka bisa membiasakan diri tinggal di sana. Nah, suatu ketika ibunya Iin ini pergi ke dapur karena waktu itu beliau mau bikinin susu untuk Iin. Ada kebiasaan Iin ini selalu senang minum susu. Ketika ibunya Iin ini ada di dapur, tiba-tiba beliau itu ngelihat kok susu ini tiba-tiba habis. Apa iya sudah diminum sama Iin? Nah, begitu ibunya Iin ini memastikan, dia tanyalah ke Iin, "Dok, ini susu kamu habisin?" "Loh, enggak kok Bu, Iin kan belum minum susu." Nah, waktu itu beliau ini juga bingung karena ngelihat toples yang berisi kopi dan satunya lagi ada toples yang berisi gula. Ini juga tiba-tiba menyusut. Ketika dicek, mungkin ada tikus yang menggerogoti toples tersebut. Dicek, ternyata toples ini masih dalam keadaan utuh. Karena penasaran, ibunya pun tanya ke suaminya, "Bah, Abah ini ngabisin kopi toh? Kok kopinya ini sudah habis, gulanya juga habis, susunya Iin itu juga habis." Nah, abahnya ngomong, "Loh gimana Bu? Wong aku ini dari pagi itu belum ngopi kok, kamu bilang aku ngabisin kopi." "Loh, ya kok aneh ya? Ini susunya Iin juga habis, kopinya Abah juga habis, gula juga habis." Nah, setelah kejadian itu, ibunya Iin ini masih tetap berpikir positif. Ya sudahlah, mungkin memang benar-benar habis dan ibunya itu lupa waktu itu. Nah, ternyata beberapa hari kemudian hal itu terjadi lagi. Susu yang sudah diisi di dalam toples, kopi yang sudah diisi dan gula sudah terisi penuh, tiba-tiba habis. Padahal pengisian kopi, gula dan juga susu ini baru kemarin dilakukan oleh ibunya Iin. Dan waktu itu gak hanya kopi, gak hanya gula dan gak hanya susu yang tiba-tiba habis, tapi hal itu terjadi juga pada beras dan juga minyak yang ada di dapur. Jadi tiba-tiba minyak yang ada di dapur ini habis dengan sendirinya. Begitupun juga beras. Dari sinilah ibunya Iin sudah mulai merasa curiga. Ini jangan-jangan ada maling yang masuk ke sini. Tapi ibunya Iin ini juga berpikir, masa iya kok maling ini masuk ke rumah yang diambil cuma sembako? Harusnya kan mungkin dia masuk ke kamar, ngecek-ngecek mungkin perhiasan dan segala macam. Kenapa kok yang diambil ini cuma sembako? Dari situ mereka ini juga akhirnya bingung. Jadi akhirnya mulailah waktu itu ibunya ini ngecek lagi. Jangan-jangan memang masuk dari pintu. Dicek ternyata kunci ini memang sengaja didobel dan gak ada kerusakan sama sekali. Jadi semua masih rapi. Dan abahnya Iin ini juga ikut-ikutan ngecek. Mungkin dinding-dinding yang rapuh itu sudah mulai jebol dan malingnya masuk dari sana. Dicek sekali lagi, ternyata nggak ada yang aneh. Semuanya rapi dan nggak ada yang rusak satupun di sana. Barulah ibunya Iin ini berdiri sendirian di dapur. Dan waktu itu beliau ini ngomong dengan sendirinya. Beliau ini ngomong, "Hei, siapapun kamu yang suka ngambil semua bahan yang ada di sini, aku ikhlas. Ambil apa yang kamu perlukan, tapi tolong jangan ganggu kami, apalagi jangan ganggu anakku ya." Nah, waktu itu ibunya ini seakan-akan ngomong sama orang, padahal ibunya ini lagi sendirian di dapur. Akhirnya dari situ mereka pun sudah mulai terbiasa. Bahan-bahan makanan ini sering hilang, mereka sudah mulai terbiasa dan membiarkan hal itu. Mereka ikhlas dengan hal-hal seperti itu. Walaupun sudah berbulan-bulan mereka tinggal di sana, tapi anjing-anjing ini yang selalu datang di saat maghrib dan juga saat subuh ini masih terus datang dan selalu menggonggong. Nah, satu malam seperti biasa ibunya ini ngelembur. Beliau ada di ruang tengah dan pada saat itu abahnya ini pergi mancing. Iin ini posisinya waktu itu tidur di kamar lebih dulu. Dan waktu itu di kampung tersebut yang punya kendaraan motor ini masih jarang. Jadi di satu kampung itu paling banyak yang punya motor hanya sekitar 3-4 orang.
Dan di desa Kembang Janggut ini, keluarganya Iin ini termasuk salah satunya yang punya motor itu. Nah, karena setiap kali mancing, abahnya selalu lewat hutan ini dan selalu diganggu. Akhirnya pada saat itu ketika abahnya pergi memancing, beliau akhirnya memilih lewat jalan utama meskipun harus muter lebih dulu. Jadi mau nggak mau, abahnya Iin ini pakai motor. Dan karena rumah mereka ini rumahnya seperti rumah panggung, jadi untuk memasukkan motor itu ada semacam jembatan. Jadi ketika motor ini keluar dan motor ini masuk atau motor ini datang, orang-orang yang ada di dalam rumah selalu mendengar suara motor tersebut. Yang pertama karena suara motor abahnya ini adalah motor 2 tak, dan apalagi di sana suasananya masih sepi. Jadi ketika ada suara motor yang datang, otomatis mereka yang ada di dalam rumah itu pasti dengar, termasuk ibunya Iin dan juga Iin. Nah, seperti biasa waktu itu abahnya ini berangkat mancing naik motor. Waktu itu di sekitar jam setengah 12 malam. Posisi ibunya Iin ini masih ada di ruang tengah, beliau masih mengerjakan sesuatu, dan tiba-tiba Iin yang waktu itu ada di dalam kamar ini dengar ada suara motor abahnya. Dan suara motor abahnya ini langsung dinaikkan ke teras. Nah, secara bersamaan Iin pun bilang ke ibunya, "Loh Bu, abah kok tumben sudah datang?" Terus ibunya bilang, "Ya udah sana bukain pintu aja, Dok." Jadi waktu itu karena Iin posisinya sudah sempat tidur lebih dulu, dia pun jalan agak sempoyongan menuju ke arah pintu. Dan mungkin karena waktu itu Iin ini jalannya terlalu lama, dia dengar ada klakson, tin-tin. Mungkin ini merasa ini karena dia jalan begitu lambat sampai-sampai membuat abahnya itu mungkin ngerasa kelamaan. Akhirnya abahnya pun kayak mencet klakson, tin-tin-tin. Nah, karena waktu itu ibunya ini juga merasa Iin kelamaan, ibunya juga ikut berdiri, sama-sama mau menuju ke pintu. Begitu mereka mau menuju ke pintu, mereka itu dengar suara abahnya yang manggil, Iin. Nah, ibunya jawab, "Ya bah, sebentar ya bah, sebentar." Akhirnya ibunya ini buka. Ternyata begitu dibuka pintu itu, di luar ini nggak ada siapa-siapa. Suasana di luar itu sepi, nggak ada satupun orang. Akhirnya waktu itu Iin dan ibunya ini saling ngelihat satu sama lain. Seketika itu juga Iin yang tadinya ngantuk, tiba-tiba ngantuknya hilang. Padahal mereka berdua ini baru mendengar beberapa detik yang lalu. Mereka ini masih mendengar suara motor, dan bahkan Iin ini masih mendengar suara abahnya yang manggil namanya. Tapi ketika mereka buka pintu, nggak ada apapun di sana. Inilah yang membuat mereka akhirnya bingung, saling pandang satu sama lain. Nah, akhirnya setelah kejadian itu Iin ini takut, tapi tidak begitu dengan ibunya, karena ibunya Iin ini bukan orang yang penakut. Ibunya pun nyuruh ke Iin, "Ya sudah sana masuk kamar lagi." Ibunya pun akhirnya melanjutkan pekerjaannya. Dan gak lama setelah itu, sekitar 1 jam setelah kejadian itu, tiba-tiba mereka dengar ada suara motor yang datang. Karena waktu itu Iin ini benar-benar gemetaran. Dia takut kalau itu bukan lagi bapaknya. Jadi dia mengurungkan niatnya untuk buka pintu. Nah, Iin ini sempat noleh ke arah ibunya. Ibunya waktu itu bilang ke Iin, "Sudah sana bukain." Tapi Iin gak mau. Dia geleng-geleng kepala karena dia sudah takut dengan kejadian yang barusan. Akhirnya mau nggak mau ibunya Iin pun yang membukakan pintu. Setelah pintu ini dibuka, ternyata memang benar yang datang ini adalah abahnya. Jadi langsunglah waktu itu ibunya Iin ini tanya ke abahnya, "Bah, tadi abah pulang? Abah balik ke sini atau gimana tadi?" Terus abahnya bilang, "Enggak, ya abah ini baru pulang ini. Gak balik lagi, kenapa memangnya?" Nah, seketika itu juga ketika mendengar pernyataan dari abahnya yang seperti itu, Iin itu langsung shock. Dia langsung benar-benar takut karena dia ingat-ingat lagi kejadian yang barusan. Dia benar-benar mendengar suara motor abahnya, dan bahkan dia juga dengar suara abahnya yang manggil namanya. Nah, setelah kejadian itu dia pun mencoba melupakan kejadian itu. Nah, di hari yang lain, waktu itu di siang hari sepulang sekolah, seperti biasanya Iin dan teman-temannya ini main. Jadi nggak jauh dari sana itu ada sebuah koramil
yang letaknya nggak jauh dari rumah mereka. Nah kebetulan di halaman Koramil itu lumayan luas, dan warga di sekitar sana itu memanfaatkan lahan luas di Koramil tersebut untuk main-main. Karena di kanan kiri bangunan Koramil itu masih penuh dengan pohon-pohon yang lumayan besar. Jadi biasanya di halaman Koramil itu dipenuhi ibu-ibu perumahan. Mereka ngumpul-ngumpul sampai di sore hari. Karena suasana di sana itu benar-benar sejuk. Nah tiba-tiba waktu itu anak yang balita itu nangis, dan nangisnya itu benar-benar kejer. Saking kejernya, mereka ini sampai semua itu bingung. Dan waktu itu karena si anak balita ini ada di gendongan kakaknya, dia ini sambil nunjuk ke arah rumahnya Iin. Dia nunjuk-nunjuk sambil nangis terus-terusan. Akhirnya karena terus-terusan nangis seperti itu, Kak Ida ini pun bawa adiknya pulang. Nah selepas Kak Ida ini pulang bersama adiknya yang masih nangis itu, anak-anak yang di sana ini masih main. Mereka nggak mikirin lagi kenapa adiknya tadi nangis. Mereka namanya masih anak-anak ya, tetap mereka ini mainan sambil makan singkong goreng di sana sampai sore hari. Nah nggak lama kemudian ibunya Iin ini datang. Tiba-tiba pas ibunya Iin ini datang, beliau tanya, "Loh, Kak Ida kemana?" "Kak Ida sudah pulang, Bu. Tadi adiknya nangis. Dia itu nangis sambil nunjuk-nunjuk ke arah rumahnya ibu." Nah ibunya Iin ini langsung memastikan lagi, "Loh bener nunjuknya ke arah rumahku." Karena ibunya ini penasaran, akhirnya emak-emak yang ada di sana, ibu-ibu yang ada di sana itu agak menyembunyikan sesuatu. "Ayo kalian jujur, kenapa? Kok pada diam semua?" Awalnya ibu-ibu ini gak ada yang ngomong satupun. Tapi karena mereka semua ngelihat ibunya Iin ini wajahnya penuh tanda tanya, akhirnya ada salah satu dari ibu-ibu itu yang mau menjelaskan. "Iya Bu, tadi itu adiknya Kak Ida nunjuk ke arah rumahnya ibu. Mungkin dia itu ngelihat Pak Yoso." "Oh Pak Yoso." Jadi ibunya Iin ini langsung nangkep. "Oh Pak Yoso itu bapak-bapak yang usianya sekitar 40 tahunan itu ya, yang selalu pakai kaos kuning, yang wajahnya hancur penuh darah dan kepalanya retak." Lah mendengar penjelasan dari ibunya Iin, semua ibu-ibu yang ada di sana ini heran, "Loh, kok ibu tahu sama Pak Yoso?" Akhirnya dari situlah ibunya Iin ini cerita, pada saat pertama kali tinggal di rumah tersebut, di awal-awal itu beliau selalu bermimpi ketemu dengan sosok laki-laki ini, dan beliau selalu pakai kaos kuning dan wajahnya itu hancur penuh darah. Setelah ibunya Iin cerita seperti itu, mulailah satu persatu ibu-ibu ini cerita. Jadi dulu Pak Yoso ini dapat tugas untuk nebang pohon, yang posisi pohon itu lokasinya persis di belakang rumahnya Iin. Karena pohon ini ukurannya begitu besar, warga di sana itu khawatir kalau nanti ada angin kencang, jangan-jangan pohon yang ukurannya besar ini akan tumbang dan menimpa rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Akhirnya Pak Yoso pun ditugaskan untuk menebang pohon tersebut. Nah pada saat menebang di awal-awal itu nggak ada kejadian apapun. Nah tiba-tiba di tengah penebangan itu, karena Pak Yoso ini melakukan penebangan itu seorang diri, tiba-tiba pohon yang ditebang oleh Pak Yoso ini jatuh dan menimpa Pak Yoso. Nah seketika itu juga kepala Pak Yoso ini tertimpa pohon tersebut. Kepalanya itu hancur berdarah. Nah warga sekitar akhirnya mulai nolong si Pak Yoso tersebut dan ditidurkan di rumah yang sekarang ditempati oleh Iin. Jadi disitulah Pak Yoso ditidurkan dalam keadaan kepalanya masih mengeluarkan darah. Nah beberapa orang ini sudah manggil mantri yang rumahnya agak jauh dari sana, mulai menuju ke rumah tersebut untuk menolong Pak Yoso. Nah sambil menunggu Pak Mantri ini datang, warga di sana ini bantu untuk nyumbat darah yang keluar dari kepalanya Pak Yoso. Dilakukan dengan cara apapun, diperban dan diberi betadin sebisa mungkin. Tapi karena mungkin waktu itu lukanya parah, sebelum Pak Mantri ini datang, Pak Yoso ini sudah meninggal dunia. Karena mungkin ada pendarahan hebat di kepala Pak Yoso. Nah setelah mendapat cerita itu, akhirnya ibunya Iin ini mulai tahu, mulai paham siapa sosok yang mendatangi beliau di dalam mimpinya itu. Ternyata yang datang dalam mimpi ibunya Iin selama ini adalah sosok Pak Yoso tersebut.
Dan ibu-ibu yang ada di sana ini juga mengaku pada saat Pak Yoso itu meninggal, beliau itu pakai kaos kuning. Nah akhirnya setelah mendapat cerita ini, ibunya Iin ini nggak lagi penasaran, oh ternyata seperti itu toh ceritanya. Nah akhirnya ibunya Iin dan juga Iin ini menghubung-hubungkan, mungkin adiknya Kak Ida yang waktu itu nangis kejer sambil nunjuk ke arah rumah Iin, mungkin waktu itu lagi ngeliat sosoknya Pak Yoso dengan wajah yang menyeramkan. Jadi mereka berpikiran seperti itu. Dan ternyata beberapa hari kemudian Kak Ida ini datang. Mereka ngumpul lagi di depan Koramil. Ternyata waktu itu Kak Ida ini nggak bawa adiknya. Ketika ditanya ke Kak Ida, loh kenapa Kak Ida kok adiknya nggak dibawa? Iya, tadi nggak mau tak ajak ke sini, tak tinggal juga nggak mau, dia terus-terusan nangis. Loh emangnya kenapa? Barulah Kak Ida cerita. Ternyata si adiknya ini cerita karena waktu itu dia usianya 4 tahun, dia sudah bisa ngomong. Si adiknya ini ngelihat di depan rumahnya Iin itu, dia ngelihat ada tante-tante. Dia pakai gaun putih, persis kayak pengantin. Tapi wajahnya itu hancur dan matanya itu melotot ke arah si adiknya ini. Makanya dari situ adiknya ini nangis banget. Dia ketakutan dan gak mau lagi datang ke sana. Nah setelah mendengar penjelasan dari Kak Ida itu bahwa ternyata adiknya ini ditakuti oleh sosok perempuan pakai baju pengantin dan wajahnya hancur, ternyata ada makhluk lain memang yang tinggal di sana. Ternyata adiknya ini nggak ditakuti oleh sosok Pak Yoso. Adiknya Kak Ida itu ditakuti oleh sosok perempuan yang pakai baju pengantin ini. Setelah beberapa lama Iin dan ibunya tinggal di kampung itu, akhirnya mereka pun mendapat cerita dari orang-orang yang tinggal di sana. Memang di sana itu ada perkampungan yang tidak kasat mata, persis di daerah yang mereka tinggali, dan pusat kerajaannya ini persis di seberang rumah Iin, tepatnya di lapangan sepak bola yang ada di sebelah Koramil itu. Nah, perumahan ini kabarnya dibangun di atas bekas kuburan lama, dan kuburan ini bekas peninggalan zaman penjajahan Belanda dulu. Di sana itu juga ternyata adalah tempat pembuangan para pejuang tawanan Belanda di masa-masa penjajahan pada masa itu. Dan kerajaan gaib yang dimaksud sering disebut dengan nama Tangga Seribu. Setelah beberapa lama mereka tinggal di sana, anjing-anjing yang selalu datang pada saat maghrib dan subuh ini masih terus datang. Dan anjing-anjing ini masih menggonggong seperti itu, dan mereka pun mulai terbiasa. Dan suara-suara yang lain seperti suara gedoran, suara ketukan pintu ini masih terus mereka alami. Dan sampai satu saat abahnya Iin ini sudah bekerja di salah satu perusahaan yang jaraknya sangat jauh dari rumah tinggal mereka, yang membuat akhirnya abahnya ini harus tinggal di mes yang disiapkan oleh perusahaan tersebut. Akhirnya ketika abahnya Iin tinggal di mes tersebut, di rumah itu yang tinggal hanya Iin dan ibunya. Nah suatu malam pas Iin ini tidur di kamarnya, tiba-tiba Iin ini dengar ada suara anak-anak yang waktu itu sedang latihan baris berbaris. Jadi kedengaran suaranya ini berisik banget, dan mereka itu dengar. Dan Iin ini dengar salah satu dari mereka itu bersuara, siap, gerak, lancang kanan, gerak, hadap kanan, gerak, maju, jalan. Si Iin ini dengar jelas, padahal waktu itu jam 4 subuh. Nah karena Iin ini penasaran, dia pun bangunkan ibunya. Ibunya pun juga dengar ada suara berisik semacam itu. Jadi ibunya cuma bilang ke Iin, itu mungkin ada anak-anak pramuka Dok yang lagi kemah di lapangan bola. Sudah nggak usah khawatir. Iin ini tanya sekali lagi, tapi Bu, kok kemahnya di lapangan bola, tapi kok latihan baris berbarisnya di depan rumah kita persis? Nah terus ibunya bilang sekali lagi, ya mungkin mereka memang latihannya di depan rumah. Nah sampai mereka itu ngobrol, si ibunya Iin dan Iin ini ngobrol, suara berisik ini masih terdengar di depan rumah mereka persis. Jadi karena mereka ini penasaran, mereka bukalah pintu itu. Dan begitu pintu rumah ini dibuka, suasana ini sepi, nggak ada siapa-siapa. Bahkan di lapangan bola yang letaknya ada di seberang rumah mereka itu juga sepi. Jadi benar-benar nggak ada apapun di sana. Suara yang tadinya ramai tiba-tiba nggak terdengar lagi. Nah kejadian demi kejadian itu sering mereka alami, sampai-sampai mereka pun sudah mulai terbiasa.
Dan gak terasa, akhirnya setelah beberapa tahun tinggal di sana, mereka pun dapat perumahan guru. Jadi akhirnya perumahan guru ini jadi dan mereka pun pindah di rumah tersebut. Jadi semenjak pindah ke perumahan guru itu, ibunya Iin ini mengaku beliau gak pernah lagi ketemu dengan sosok Pak Yoso tersebut. Nah, tapi ternyata pada saat tinggal di perumahan guru tersebut, Iin lah yang sering mengalami mimpi buruk. Tapi dalam mimpi buruknya itu, Iin ini melihat ada sosok perempuan yang cantik banget. Dan setiap kali si sosok perempuan cantik ini datang, dia itu selalu bilang kalau dia kangen sama Iin. Bahkan si perempuan ini selalu ngajak Iin untuk main ke rumah lamanya itu. Nah, dengan banyaknya kejadian yang dialami Iin dan juga ibunya, akhirnya membuat Iin dan ibunya itu menjadi terbiasa hidup berdampingan dengan mereka, yaitu makhluk tak kasat mata. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua dan bisa diambil pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.